Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos, kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Nonbiri no Uka. Cerita berawal dari Hiraku yang terbangun dari mimpinya dari kritis opname. Dia pun bangun dan dikelilingi para bondon di sana yang membantunya membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Ada juga peri bondon di sana. Tapi tiba-tiba saat di luar, kedua bondon itu menyadari kalau Hiraku memiliki sebuah masalah. Rupanya Hiraku sekarang tidak membayangkan dirinya karena di masa lalu tampak begitu muram dan suram. Sebelumnya Hiraku ternyata sedang sakit di opname. Dia pun akhirnya meninggoy dan bertemu seorang dewa. Kemudian saat pertemuannya dengan dewa itu, dewa memberikan sebuah tempat kehidupan baru untuknya. Akan tetapi, Hiraku ingin bercocok tanam, bukan adu gabrut apalagi ngaduk semen. Akhirnya Hiraku pun terbangun di sebuah ruyuk yang gatal. Di sepanjang penglihatannya, dia pun hanya menyadari tempat itu hanyalah ruyuk belaka. Akhirnya dia pun dibelikan sebuah tombak dan pacul yang overpower. Setelah berjalan apruk-aprukan, Hiraku pun akhirnya mendapatkan sebuah tempat, yaitu di pinggir sebuah pohon yang besar. Dia pun kemudian menumbangkan beberapa pohon di sana. Dengan kemampuannya dia pun berhasil mendapatkan kaca pembesar yang digunakan untuk membuat api. Karena malam pun semakin poek, dia pun akhirnya membuat rumah tempat tinggal di bawah pohon itu. Singkat waktu, pagi pun isuk, dia pun memacul tempat untuk membuat sebuah tanaman sayuran. Kemudian dia juga membuat sebuah tempat untuk modol. Namun sayang, tempat modol itu terlalu terbuka bebas. Takut-takut ada predator gabrut mendatanginya. Maka dari itu dia membuat tempat modol itu lebih secret. Kemudian Hiraku pun berhasil membuat tempat bercocok tanam. Dia pun menanam sayuran di tempat itu. Kemudian dia pun membuat sebuah selokan supaya tidak ada monster kopet menyerangnya. Tapi beberapa saat kemudian ada dua seekor serigala yang sakit perut. Rupanya sedang hamil. Beberapa hari kemudian sayuran pun sudah panen. Diceritakan olehnya kalau sebelumnya Hiraku tidak mengerti cara bercocok tanam. Dan dia juga akhirnya memelihara serigala tersebut yang sudah lahiran. Kemudian dia pun membuat sup kelinci dengan campuran sayuran dari kebunnya. Selain itu, Hiraku juga memberikan daging bagong kepada dua serigala peliharaannya. Setelah berjalan apruk-aprukan bersama serigalanya, dia pun akhirnya berhasil menemukan sebuah walungan. Hiraku pun berencana akan membuat saluran ke area tempat tinggalnya dan membuat sebuah waduk, bukan bohong. Singkat waktu, musim dingin pun tiba. Hiraku pun menyadari kalau cuacanya semakin hari semakin dingin. Dia pun berencana akan membuat sebuah mantel yang hangat untuknya. Rupanya ada seekor laba-laba yang bisa membuat sebuah kain. Maka dari itu dia pun memelihara laba-laba tersebut. Kemudian singkat waktu, malam pun poek. Hiraku pun tidur di dalam rumah dengan perapian hangatnya. Dia pun ternyata ada satu hal yang kekurangan, yaitu butuh garam. Setelah beberapa lama, akhirnya keluarga serigala pun memiliki anak dan cucunya. Sekaligus laba-laba itu juga memiliki anaknya. Tapi pada suatu ketika, serigala pun menyadari ada sesuatu hal aneh di sebuah ruyuk. Hiraku pun mengikutinya.
dan rupanya ada seorang bondon terbengkalai di ruyuk tersebut. Hiraku pun mengajaknya untuk pulang ke rumah. Rupanya dia adalah Ru yang sangat kelaparan dan haus darah. Dia pun merupakan seorang vampir bondon. Akhirnya Ru menjadi keluarga beserta Hiraku. Dia pun kemudian memanen hasil buah-buahan dan sayuran di tempat itu juga. Kemudian Hiraku juga sangat terkesima dengan kemampuan Ru yang bisa menggunakan sihir. Rupanya dia kabur karena ribut dengan seorang bangsawan. Akhirnya dia pun sampai tersesat di sebuah ruyuk. Kemudian Hiraku pun mengajaknya untuk tidur bareng dan tinggal bersamanya. Untung saja si bondon itu mau beserta dirinya. Tapi memang rupanya Hiraku itu merasa kesepian karena belum memiliki teman. Singkat waktu, pagi pun isuk, Ru kemudian terbangun dari tidurnya. Dia pun menghampiri Hiraku. Kemudian mereka pun sarapan dengan sayuran. Akan tetapi, Hiraku menyadari kalau rasanya sangat kurang karena kurang garam. Sampai akhirnya Ru pun menyadari saat menggali sebuah tanah, ada sebuah garam padat di dalam tanah tersebut dan bisa digunakan untuk bumbu masakan. Namun beberapa saat kemudian ada sebuah keributan di dalam ruyuk. Rupanya ada peri bondon yang diserang kawanan serigala kopet. Akhirnya si bondon itu diajak Hiraku ke rumahnya. Dia pun menceritakan kalau dia diserang oleh serigala itu. Padahal sama halnya dengan Ru, dia juga hampir diserang oleh serigala tersebut. Rupanya si bondon itu namanya adalah Tia, yang merupakan peri bondon. Rupanya dia berusaha menangkap Ru karena menjadi buron di sebuah kota tempat tinggalnya. Akhirnya Tia pun sampai kaget karena Ru sudah berubah dari biasanya. Karena pada masa lalu Ru adalah seseorang yang heras babatok. Kemudian Ru pun mengajaknya untuk kukulitiran di sebuah ladang. Sampai-sampai dia pun tigoleprak dan kaget setengah modal karena ada laba-laba yang dipelihara di sana. Setelah itu mereka menanam sayuran kubis di ladang tersebut. Singkat waktu, sore pun tiba, mereka pun akhirnya berhasil memanen sayuran tersebut. Kemudian sehari-hari mereka bertiga memanen sayuran dan buah-buahan. Kemudian Hiraku mengajak Tia bertemu dengan keluarga serigalanya. Dia pun akhirnya menyadari kalau kandang untuk serigala itu sudah sempit. Hiraku pun berencana akan membuat kandang baru yang lebih luas. Singkat waktu, rupanya ketemu lagi dengan banyak bondon yang bersama dengan Hiraku. Rupanya mereka semua adalah ras elf. Akhirnya semuanya membantu Hiraku membuat kandang baru. Selain itu, karena tempat rumahnya akan sempit, mereka juga membantu untuk memperbesar rumah tersebut. Hiraku pun akhirnya menyadari kalau ras elf itu peradabannya lebih maju dan mampu menciptakan alat-alat yang dibutuhkan. Laba-laba peliharaannya menangkap seekor ratu lebah yang cukup besar. Kemudian Hiraku pun membuat sebuah tempat yang berisi sarang lebah itu. Sarang itu rupanya dibuat dalam waktu 10 hari. Setelah itu, Hiraku pun berhasil membuat sebuah bendungan. Dia pun berencana mengalirkannya air dari walungan untuk mengisi bendungan tersebut. Kemudian Hiraku bersama Ria sedang memikirkan cara supaya mengalirkan air tersebut dan tidak bocor kemana-mana. Akhirnya mereka pun memutuskan membuat sebuah semen dan selokan untuk mengalirkan air dari walungan tersebut.
Kemudian Hiraku beserta para bondon di sana membantu untuk membuat selokan yang dari walungan tersebut mengisi bendungannya. Setelah itu mereka pun sambil memancing ikan yang terbawa arus. Setelah menangkap ikan tersebut, Hiraku kemudian mengolah ikan tersebut menjadi ikan goreng. Awalnya para bondon di sana tidak mau makan ikan tersebut, akan tetapi setelah dicoba oleh Hiraku dan enak, mereka pun mengikutinya. Setelah itu Hiraku membuat sebuah sawah untuk ditanam padi. Dia juga kemudian mengalirkan air dari walungan tersebut. Setelah mengairi air tersebut, dia pun dibantu para bondon menanam sebuah padi sampai akhirnya menjadi sebuah beras. Kemudian Hiraku juga membuat onigiri dari beras tersebut. Setelah itu Hiraku berencana membuat sebuah tempat untuk mandi kuku cuprakan. Singkat waktu, seorang bondon pun berhasil menemukan monster slime, yang rupanya slime itu berhasil membuat bersih tempat itu juga. Kemudian pada malam yang pahit itu, Hiraku mandi kuku cuprakan di air panas. Tanpa diduga para bondon di sana ikut serta mandi kuku cuprakan. Akan tetapi karena posisinya tidak enak, Hiraku berencana akan membuat tempat mandi terpisah khusus para lelaki. Karena rumah sekarang cukup sempit, Hiraku pun memutuskan akan membuat rumah baru untuk menampung para bondon. Akhirnya rumah besar itu pun berhasil dibuat dan dibantu oleh para bondon di sana. Kemudian Hiraku pun diajak berkeliling di rumah tersebut. Ada beberapa kamar untuk para bondon, dan dia pun sudah disediakan kamar pribadinya sendiri. Akan tetapi Hiraku pun langsung cabut dari kamar itu. Singkat waktu, malam pun poek. Hiraku ditagih para bondon untuk membuat sebuah masakan baru. Rupanya dia akan membuat sebuah kari ayam cap ledok. Sebelum membuat kari, Hiraku pun berusaha mencari bahan untuk membuat kuahnya itu. Selain itu, dia juga mendapat kunyit. Kemudian dengan seorang peri bondon, dia pun berhasil membuat api tersebut. Karena sihir memang indah dan tidak ribet. Setelah mendapatkan rempah-rempah, dia pun dibantu dengan seorang bondon untuk membuat masakan itu. Rupanya mereka sedang membuat daging kelinci dengan kuah rendang goreng. Setelah berhasil membuatnya, mereka pun kemudian menikmati makanan kari tersebut dengan daging kelinci. Setelah itu, setelah menyantap makanan kari, para bondon di sana pun merasa wareg dan sebel. Kemudian Hiraku mempersiapkan dirinya untuk musim dingin lagi. Dia pun menyiapkan selimut hangat kepada para bondon. Selain itu, dia juga menyimpan tumpukan sayuran di sebuah box. Lalu Hiraku pun mencoba kemampuan sihirnya yang sayangnya tidak bisa digunakan sama sekali. Di musim yang dingin itu, seluruh keluarganya beserta para bondon sedang bermain catur, gapleh, dan congklak. Tia bersama Ru bermain sebuah catur Jepang, namun sayangnya Ru pun harus kalah bermain dengan Tia. Setelah itu, Hiraku pun mengajaknya untuk bermain bola bowling alias bola ngagorolong. Tapi ternyata para bondon di sana lebih mahir memainkan game tersebut. Setelah berpuas diri bermain game, mereka pun kemudian menyantap makanan malam. Singkat waktu, tiba-tiba muncul naga kopet menghampiri tempat tinggalnya. Ru beserta Tia pun merasa riweh dan bingung cara mengalahkannya. Tapi ternyata Hiraku menggunakan tombak sihir dengan kekuatan yang sangat besar. Akhirnya,
Dengan tombak tersebut, naga tersebut langsung labuh tigoleprak dan mubui karena diserang tombak itu. Kemudian Hiraku beserta para bondon berlari apruk-aprukan ke dalam ruyuk melihat kondisi naga kopet tersebut. Rupanya mereka mendapatkan naga tersebut dan diolah menjadi masakan daging. Sementara itu di sebuah kerajaan, seseorang bernama Besel mengatakan kalau naga kopet itu kalah oleh seseorang di dalam ruyuk. Karena kerajaan itu akan diserang oleh naga kopet, mereka pun harus mempersiapkan diri dengan sejumlah pasukan. Singkat waktu, Hiraku pun berhasil memanen anggur. Kemudian dia pun mengajak para bondon untuk membejek-bejek anggur tersebut menjadi minuman abok. Tapi karena para bondon di sana merasa tidak kompak dan labuh mubui, mereka pun kemudian menyanyikan sebuah lagu yang berjudul TikTok Bas Jedag Jedug Jeder 2023. Mereka pun akhirnya kompak dan berhasil membuat minuman anggur cap abok topi sengklek. Beberapa saat kemudian, Flora di sebuah ruyuk ditemukan oleh Hiraku dan para bondonnya. Rupanya dia juga ikut kabur dari kerajaannya. Kemudian dia pun diberikan hidangan tahu celup. Beberapa saat kemudian tiba-tiba pasukan malaikat itu pun datang dan ikut tinggal bersama Hiraku. Kemudian para bondon di sana berpatroli di sekitaran tempat tinggal Hiraku karena akan ada serangan naga kopet. Karena tempat tersebut menjadi sebuah desa kecil, mereka pun kemudian memberikan nama desa yaitu Desa Pohon Besar. Setelah perayaan nama desa tersebut, Hiraku pun menyiapkan minuman untuk berpesta pada malam yang poek. Karena bagi Hiraku, pesta tanpa minum bagaikan tanpa cebok.